Oke, jadi ini drone Mavic Mini 4 Pro. Jadi ini adalah hasil perbaikan Mini 4 Pro terkena air ya, masuk ke kolam. Jadi ini video perbaikannya, mungkin ada bahasa-bahasa yang tidak dimengerti karena ini pengeringan ya. Jadi ini terkena air, saya keringin dan prosesnya lumayan panjang, bongkar bimbal dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau menonton silahkan ditonton, jika tidak mau menonton abaikan saja. Jadi ini cleaning drone terkena air. Itu teman. Thank you. Oke, hari ini kedatangan drone lagi, drone Mini 4 Pro ya. Ini kendalanya jatuh crash, jadi saya langsung nyemplung ke kolam ya. Semua masih basah dan perangkat di dalam juga masih basah. Langsung aja saya akan melakukan pembongkaran untuk drone ini. Jadi drone ini jatuh pada saat shoot di villa ya. Shoot di villa dan nabrak. Masih basah ya. Saya zoom ya. Jadi sangat kasihan sekali ini. Mudah-mudahan bisa selamat ini untuk perangkat dalamnya. Jadi saat drone jatuh ini masih ada baterainya ya, masih ada baterainya, dan drone posisi sudah off ya, sudah off dalam artian off-nya itu off di atas ya, tidak di pas nabrak pohon. Jadi langsung drone off ya gitu ya. Untungnya drone ini masuknya ke air tawar ya, bukan air laut ya. Kalau air laut itu riskan sekali, korosinya cepat ya.
Jadi kalau bongkar drone tuh sambil dipegang ini ya, tidak bisa ditekan di ini ya, dari bawah ya, di meja tuh nggak bisa ya, karena ya kurang gimana gitu ya. Kalau saya biasanya bongkar drone itu ya kayak gini. Oke teman-teman, saya akan zoom ini. Saya akan zoom. Jadi ini mungkin kelihatan ya. Oh ini ya. Jadi ini air teman-teman ya. Jadi ini air. Nah, untuk membersihkan ini saya akan bersihkan secara di cleaning pakai kompresor aja ya. Jadi seperti itu aja untuk pembongkaran ini. Mungkin untuk pembersihannya saya akan menggunakan cairan ini ya, misalnya lihat ya. Jadi saya akan membersihkan pakai ini. Nanti setelah itu dikeringkan, kita bongkar dulu mainboardnya, semua dibongkar. Setelah itu dikeringkan, baru kita tes running. Jadi saya belum tahu drone ini hidup atau tidak ya. Jadi seperti itu untuk perbaikan drone ini. Jadi untuk menghilangkan airnya aja dulu ya. Jadi semua akan di cleaning ini. Setelah semua oke, baru kita on. Jadi ini teman-teman, casing atas sama ini sudah dibongkar. Jadi ini masih terlihat ya airnya. Dan ini indikator apa? Jadi kalau ini merah, harusnya ini putih. Kalau ini merah berarti drone itu sudah pernah masuk air ya. Untuk gimbal sih overall masih aman sih secara gini ya. Tapi ini kan harus dibongkar dan dibersihkan dulu untuk gimbalnya. Begitu, dan ini akan saya semprot saja ini. Saya akan bongkar ini mainboardnya dan akan saya semprot cleaning semuanya. Jadi itu tidak bisa saya tunjukkan ya di video karena apa ya? Karena kompresor saya posisinya di luar ya. Jadi kamera ini stay di sini, jadi nggak bisa. Jadi ini Mini 4 Pro jatuh di air ya, jatuh di air tawar di kolam karena posisinya crash ya. Jadi saya akan bersihkan semua ini, baru saya akan melakukan pengetesan gitu. Jadi video akan dilanjut nanti teman-teman ya. Untuk pengeringan ini saya pakai ini cairan dan dikeringkan pakai udara ya, tapi secara pelan-pelan. Jadi bertahap ini teman-teman ya. Untuk pekerjaannya saya bongkar dulu, disemprot dan dikeringin gitu. Kalau untuk spare part sih kayaknya di Indonesia ini saya belum tahu ya. Untuk Mini 4 Pro kayaknya belum ada untuk spare part di Indonesia itu. Jadi ini hanya bisa di cleaning saja untuk drone ini, entah hidup entah mati. Nanti kita coba setelah kering baru kita tes. Jadi untuk bagian sensor bawah dan mainboard SFC sih untuk pembersihan saya cek lagi sih sudah lumayan kering ya. Jadi ini sudah saya cleaning. Cuman saya tidak, kalau ngangkat ini ya harus buka solder ini, saya tidak akan lakukan itu ya. Tapi saya lihat dulu kalau airnya ada. Kalau airnya masih ada ya saya harus lakukan itu ya. Tapi sih secara overall sih sudah normal ya. Maksudnya sudah kering ya. Normalnya belum. Sudah kering di bagian ini, sudah kering ya. Ini kan sudah saya semprotin cairan kontak cleaner dulu. Setelah kontak cleaner saya semprot pakai air ya. Jadi
Kalau pengalaman saya yang lain-lain drone kalau terkena air itu ya saya lakukan itu aja sih, selamat ya. Kalau ini karena modelnya mini 3 ini seperti ini, jadi mainboard SFC nya itu ditaruh di sini ya, jadi agak ribet sekali bongkar. Bisa dibongkar, cuman kalau sekecil gini biasanya disemprot aja pakai kontak cleaner sudah kering ya. Jadi saya pakai kontak cleaner ini ya, relief ya, saya pakai kontak cleaner ini untuk mengeringkan. Begitu teman-teman, jadi ini sudah kering, saya akan pasang lagi nih. Jadi simple sebenarnya drone ini kalau dibandingkan sama drone yang lainnya. Simple sekali untuk gini ya. Cuman bongkar SFC nya itu ya, kalau ganti SFC seperti saya lakukan pernah di Mini 3 Pro itu memang saya akui sulit ya. Sulit dalam artian masang dan kabelnya itu kan disolder, kabel motornya itu, kabel ini sayap motor 4 ini disolder dan posisinya sangat kecil. Kalau drone-drone yang lain itu kan gampang ya, kadang-kadang di bawahnya mainboard gitu ya, jadi lebih simpel lah. Ini sudah kering semua, tinggal di testing. Jadi kalau ini yang belum kering banget ya, belum kering banget untuk mainboard atasnya ini, jadi masih ada sisa-sisa air ya. Bagi teman-teman yang tahu beli thermal ini di mana, tolong info saya ya. Tolong diinfo di mana saya bisa membeli ini, karena saya tidak berani melakukan mengganti dengan thermal yang itu ya. Tapi kalau di kalengnya itu gini, kalau di IC nya ini saya tidak berani ya, saya tidak berani lakukan karena takutnya beda gini ya. Sebenarnya sih sifatnya thermal ini sama aja ya, sifatnya sama sebagai pendingin ya. Kalau drone masuk air biasanya saya seringnya Mavic Air 2, Mavic Mini 2 gitu ya. Tapi males buatin video karena drone-nya kurang berkesan ya. Kalau ini kan drone baru, jadi lebih berkesan lah saya buat video ini. Apalagi baru launching nih ya.
jatuh, kasihan ya teman-teman ya, sangat kasihan sekali. Jadi kalau saya seperti ini aja bersihin drone, tidak perlu dibongkar total. Jadi saya yakin 100% itu pasti hidup ya, kalau tidak ada yang terbakar. Nah, dengan catatan kalau tidak ada yang terbakar. Seperti kemarin saya alami Mini 3 Pro jatuh ke air tapi dia terbakar ya. SFC-nya terbakar, mainboardnya terbakar ya, nggak bisa dipakai apa-apa ya. Apalagi gimbalnya hancur ya, bukannya tidak bisa dibenerin, biayanya terkendala biaya ya, terkendala biaya yang cukup ekstrim ya pastinya. Kalau untuk dibenerin mending disaranin beli unitnya aja, cari drone unit baru gitu. Jadi seperti itu caranya untuk untuk membersihkan ini, pakai kontak cleaner ya, pakai kontak cleaner. Sifatnya itu dia ya kayak gitu, jangan pakai WD atau apa ya, pakainya kontak cleaner. Kalau WD sih nggak worth it juga ya, tidak worth it digunakan. Oke, saya akan keringkan ini dulu menggunakan kompresor ya, menggunakan kompresor menggunakan darah kayak gini. Boleh juga kalau tidak punya kompresor boleh pakai ini ya, tapi ya pokoknya sampai benar-benar kering, benar-benar tidak ada air ya, baru kita kasih baterai gitu teman-teman. Jadi ini setelah dibersihkan ya pakai udara dan airnya sudah bersih. Untuk bongkar ini saya tidak lakukan, bongkar kalengnya sudah tadi, proses pengeringan. Dan untuk bagian yang tidak terbakar, tidak ada yang terbakar ya di sini. Mudah-mudahan ini hidup sih. Begitu semua sudah saya cleaning, air-airnya sudah semua dibersihkan. Tunggu untuk pengeringan ini ya, GPS-nya masih ada air. Jadi ini saya belum cleaning untuk GPS-nya. Jadi untuk cleaning ini cuman segini aja untuk Mavic Mini 4 Pro. Moga-moga ini hidup ya, karena tidak ada spare partnya ini. Di Indonesia belum ada spare partnya ini yang jual, copotannya juga belum ada. Kalau Mini 3 Pro saya ada copotan gimbal ya. Mini 3 Pro ada, mainboard sudah rusak, mati, gimbal masih oke, casing-casing masih oke. Kalau Mini 3 ada.
Begitu teman-teman untuk Mini 3 Pro cleaningnya cuma segini aja. Moga-moga ini hidup. Nanti akan saya tes nih. Akan saya tes entah hidup entah mati. Kita berdoa aja supaya ini hidup tanpa ganti part, cuman bersihin air saja. Jadi ini saya lakukan langsung live ya. Bersihin sekarang sambil lihat-lihat perbedaannya apa aja, perbedaan di Mini 3 Pro ya. Jadi tidak ada perbedaan terlalu signifikan ya. Cuman ini aja sih ada sensor 4 ya. Sama Mini 4 Pro 4 juga ya. Oh tidak, Mini 4 Pro 2 ya. Mini 3 Pro. Oh sama ya. Jadi perbedaannya di sensornya semua sama ya. Sensornya semua bentuknya aja yang berbeda ya. Bentuknya berbeda sensornya. Sensor belakang, oh Mini 3 Pro ada sensor belakang tapi di sini belakang sama lah. Untuk sensor sih sama, cuman bodinya yang berbeda ya. Bodi saja yang berbeda. Saya sering mengalami drone high temperatur ya. Ini thermal ini di mana beli ya? Saya tidak tahu ini. Dia kental. DJI pakainya thermal kayak gini ya. Kalau saya punyanya thermal yang ini. Tapi yang kayak gini kasar gini di mana nyari ya? Pengen sih pengen tak ganti nih thermalnya, pengen tak ganti supaya benar-benar clean ya, tidak ada, kalau udah hidup itu tidak ada high temperatur gitu. Kadang-kadang saya mengalami juga drone terkena pasir ini, kan masuk pasir itu nggak kena air tapi kena pasir ini, itu juga bisa menyebabkan high temperatur ya. Saya pun heran kenapa bisa gitu, padahal cairan ini thermal ini tidak hilang tapi ditumpui pasir ya. Di sini dah kemarin Mini 3 Pro saya pernah alami. Mini 3 Pro saya alami, jadi dia ada pasir empuk di sini dan dia kalau dihidupin tuh high temperatur ya. High temperatur ya. Terus saya terpaksa gantinya pakai thermal ini ya, thermal yang saya punya ya. Tapi nggak ada masalah sih. Tapi saya pengennya belinya yang ori ini, belinya ori seperti ini kayak padat ini, di mana nyari ya? Karena beda kali punya sama punya saya. Dia agak ini cair ya. Agak cair ya. Kalau ini padat tapi ya gitu kayak kasar ya, tapi kalau ini kan halus. Begitu perbedaannya. Kalau bagi teman-teman yang tahu beli thermalnya di mana, thermal DJI ini saya sangat membutuhkan ini ya. Saya udah nyari-nyari nggak ketemu ya, nyari-nyari sudah nggak ketemu ini thermal ini. Jadi ini sudah saya keringkan ya. Jadi untuk thermalnya ini mungkin saya akan menggunakan thermal kayak gini ya. Thermal kayak gini. Saya pernah lakukan ini, tidak masalah ya. Karena kalau thermal sudah campur air itu, untuk menggunakan itu saya ragu sekali ya.
Untuk menggunakan itu saya sangat ragu, mending saya pakai thermal yang seperti ini ya. Jadi di masing-masing IC itu ditempel ya, di masing-masing IC ditempel. Karena sifatnya ini sama aja menurut saya, cuman beda dia cair sama padat gitu ya. Daripada tidak diisi, lebih berisiko menggunakan yang udah terkena air, juga sangat berisiko karena thermal itu tidak mungkin dibersihkan ya, dibersihkan pakai disaring itu tidak mungkin ya. Jadi seperti itu ya penambahan thermalnya. Kalau belum udah yakin kering sih, tapi waktunya itu ya butuh biasanya 1 hari lah. Biasanya saya kipas dia ya, kita kipasin di bagian ini biar sekitar 2 jam ya, sekitar 2 jam saya lakukan ini. Setelah 2 jam mungkin saya balik lagi samping sini ya. Kalau untuk overall sih udah secara gini sih udah kering ya, secara lihat kasat mata. Cuman biar pasti itu saya keringin pakai ini ya, pakai kipas gitu. Jadi boleh ditiru, boleh tidak teman-teman ya. Kalau saya simple aja perbaikan drone ini. Gimbal terakhir teman-teman ya, jadi gimbal bongkar terakhir. Mungkin ini saya tidak tunjukkan videonya karena satu limit, berisiko juga kalau cepat-cepat ini. Jadi ini setelah mesin mesin sudah oke, nanti saya cabut gimbalnya ini, fleksi gimbalnya. Mesin sudah hidup, saya harus cleaning ini ya, harus cleaning gimbalnya ini, harus dibongkar dan udah yakin bersih seperti yang dilakukan ini, baru kita pasang kabel gimbal ya. Intinya sekarang mencari mesinnya hidup dulu ya, mesinnya biar tahu hidup dulu, baru melakukan pengisian baterai. Susah kali ngomong ya. Jadi seperti itu udah videonya dulu. Saya akan kipasin ini sekitar 2 jam, dan nanti akan berlanjut lagi ya update-nya ya. Thank you. Oke, update lagi untuk Mini 4 Pro nya ini yang terkena air. Ini setelah 2 jam melakukan pembersihan ya dan pengeringan ya saya namanya, susah kali bilang. Jadi kaleng yang di atas saya tidak akan pasang dulu, ini cuma testing aja dulu. Jadi ini belum saya tes ya, jadi sekitar 2 jam tadi saya kasih kipas, pengipasan, pengeringan ya. Nah, kita akan ambilkan baterai ini. Doakan saja ini supaya hidup dulu. Jadi masalah gimbal atau apa nanti kita cari lagi penyebabnya. Jadi ini kalengnya tidak saya pasang ya, ini saya pasang GPS sudah saya keringkan tadi, sudah saya cleaning. Sekarang kita isi baterai ya.
Kalau Bali, Om Swastiastu. Jadi, wow, hidup teman-teman. Ada tanda lampu dari hidup. Pas masukin baterai, tidak berasap. Tidak berasap. Oke, sekarang kita on ya. Belum ya? Ya, hidup teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman doanya. Ini hidup. Semoga tidak ada masalah nih di gimbal, di SFC, mainboard. Jadi untuk apa namanya? Untuk sementara saya pakai itu ya, pakai pendingin yang thermal yang kayak gini ya, thermal sudah apa ya namanya, thermal kotak-kotak ini ya. Tapi ini pendingin juga ya. Fungsi maksimal atau tidaknya itu saya belum tahu ya, karena saya tidak ada thermal yang untuk aslinya DJI ini, jadi saya pakai thermal ini ya. Sekarang kita on kan remote teman-teman. Jadi remote. Semoga kamera tidak ada masalah ya. Ini gimbal sudah saya cleaning juga. Gimbal tuh lama, jadi ngipas mesin 2 jam, gimbal sekitar 3 jam lah saya lakukan ini. Sekitar 3 jam saya melakukan bongkar ini teman-teman. Oke teman-teman, bisa dilihat take off with capture GPS ya. Itu aja errornya gini ya, karena belum gini ya, karena ini posisinya di apa, di ruangan ya, di ruangan kerja saya. Jadi ini tangan saya teman-teman. Jadi sudah bisa hidup teman-teman. Sekarang kita tes gimbal naik turun teman-teman. Astungkare teman-teman. Astungkare teman-teman. Gimbal berjalan dengan baik ya. Kamera zoom ya berjalan dengan baik. Tapi kurang fokus ya. Oh ya, harus ditekan dulu ya. Terus sekarang kita tes on terbang teman-teman ya. Tes on terbang nggak ada karena saya ngetes di bawah aja ini. Waduh teman-teman, semua berjalan dengan baik teman-teman. Jadi ini karena emergency teman-teman ya, karena emergency juga orangnya memohon teman-teman ya, karena ini drone sewaan. Jujur saya akui ini drone sewaan, bukan punya dia pribadi. Jadi diusahakan, saya mengusahakan supaya hidup teman-teman ya. Untungnya ini tidak ada ganti part, meskipun ada ganti part pun saya tidak bisa membelikan lah, karena saya cari-cari untuk Mini 4 Pro belum ada ya di Indonesia. Belum ada spare partnya di Indonesia. Overhead, oh ada error teman-teman ya, kamera temperatur overhead. Jadi mungkin ini karena kalengnya belum dipasang ya. Kamera overhead masih ada error ya teman-teman ya. Saya matikan dulu. Jadi ini masih ada error kamera overhead teman-teman ya. Jadi ini untuk Mini 4 Pro ini hampir sama sekali ya, gimbalnya itu hampir sama strukturnya. Kalau mungkin dari komponen-komponennya itu beda-beda teman-teman ya. Mungkin dari komponen-komponennya itu beda. Kalau saya nggak tahu ini Mini 3 Pro bawa ke Mini 4 bisa apa nggak, saya belum tahu teman-teman ya. Jadi untuk drone intinya sudah hidup teman-teman ya, cuman ada error di kamera itu akan saya cari. Dan ini saya akan finishing dulu ini untuk mesin, terutama untuk mesin ini kan masih riskan sekali ya kayak gini ya. Ini harus ada kalengnya. Dan
ini prosesnya masih cukup lama ya, karena ini saya tidak tahu beli thermalnya di mana. Jadi saya mau pakai thermal ini, tapi kalau dari secara teori sih kayaknya sama aja ya. Thermal ini saya pakai thermal yang gini ya. Ini intinya sih karena drone ini tidak ada kipas, jadi ini sebagai pendingin aja teman-teman ya. Ini kan juga pendingin juga, pendinginnya mesin teman-teman ya. Jadi itu saya akan pasang kalengnya ini dan saya akan cek di kamera lagi. Tadi saya sudah bongkar sih, sudah benar-benar kering teman-teman ya, benar-benar sudah kering. Mungkin itu dah, di kamera kan juga ada apa kayak thermal paste ya, thermal paste. Nah itu kan saya kuras tadi, saya habisin itu, mungkin karena tidak ada thermalnya, jadi tadi ada errornya kamera overheat ya teman-teman. Jadi untuk overall mesin sih masih oke. Cuman ini kan belum tes secara lama teman-teman ya. Jadi ini pengetesan untuk mesin aja sih sebenarnya dulu. Mesin yang penting sudah on ya, tidak tanpa ada ganti spare part teman-teman ya. Begitu. Jadi saya stop dulu. Ini saya akan rakit, nanti saya akan update lagi. Jadi untuk kamera secara penglihatan saya sudah kering sih teman-teman ya, sudah benar-benar kering untuk kameranya. Saya akan bongkar lagi nih, mungkin untuk memastikan lagi ya. Ini saya tunjukkan aja, ini video bongkarnya seperti ini. Itu GPS sudah saya pasang, kaleng sudah saya pasang juga. Jadi ini kameranya Mini 4 Pro ya. Jadi saya akan keringkan ini seperti ini, dan mungkin ini yang saya harus ganti ya, thermalnya ini ya, karena dia sudah tercampur air itu apa ya, untuk tercampur air itu sedikit ya kayaknya, untuk apa dia bisa mendinginkan lagi ya. Ini kayak sudah kering, memang benar ini errornya ya. Jadi kering dia ya, kering thermal paste nya. Jadi kalau tidak yakin di drone ini, mending jangan coba-coba ya, karena ini riskan sekali. Kabelnya sangat tipis, sangat tipis ya, ini fleksibelnya itu sangat tipis. Oke, saya akan ulang ini ya, tak ganti lagi ya. Jadi karena ada indikasi sudah error ini, kita jangan paksakan ya, kita jangan memaksakan. Tidak kelihatan ya kalau ini dah ciri-ciri drone itu terkena air ya teman-teman ya. Jadi ada merah gitu ya. Jadi ini sudah pernah masuk air. Kalau di sini cuma jasa servis saja ya. Kalau untuk jual beli barang ini ya tergantung nasib aja ya. Kalian dapat ini mungkin nanti dijual. Saya tidak tahu ya, saya tidak bertanggung jawab. Intinya
saya servis drone kondisinya ya seperti ini gitu ya. Jadi saya ulang lagi ini pekerjaan ini karena apa ya, tadi ada indikasi error, mungkin perlu diganti thermalnya aja ya, perlu diganti thermal. Hampir sama sekali ya kayak mini 30 ya, cuman tidak tahu apakah bisa pakai kamera ini, saya belum tahu. Gimbal ini ditukar mini 3 apa bisa, nggak tahu saya tidak tahu itu. Oke. Mungkin sekarang masalahnya di gimbal aja ya, di kamera aja ya, overheat itu ya. Jadi saya udah akan ganti itu thermalnya, itu thermal paste-nya akan saya ganti, dan casing ini akan saya pasang nih, casing depan ini atas, karena ini 100% mesin sudah benar-benar kering ya, sudah benar-benar kering. Tinggal PR di kamera saja ya. Semoga tidak ada ganti part ini. Mini 4 Pro harus dari samping ini kayaknya ya, karena saya coba dari depan tidak bisa ya. Oke, dari ini tidak bisa, jadi kayaknya dari samping ini harus klik dulu, baru samping juga. Jadi masangnya ini juga ada teorinya ya, tidak sekedar pasang. Masing-masing drone beda-beda, cara masangnya. Cuman kalau biasanya saya sih ini gagal, itu coba lagi gitu ya. Untuk pastinya sih dari ini ya. Supaya presisi lagi masanya, di samping belum dulu.
sudah presisi. Intinya lebih gampang bongkar ya daripada masang nih. Karena ini apa, memang harus presisi sekali, yang mana duluan, yang mana paling belakang ya untuk dipasang. Ini yang kanan sudah, tinggal yang kiri ini aja belum. Karena ini harusnya masuk di kancingan ini. Setelah ini masuk baru bisa didorong. Ya, seperti itu. Terus kita pasang samping-sampingnya nih. Ini tidak mau ngeklik satu. Tidak mau ngeklik, saya pasang yang kanan coba dulu ya. Yang kiri dulu, baru yang kanan. Oke teman-teman, saya akan lanjut untuk apa, mengganti pendinginnya ini ya. Tuh kecil, ini tuh kecil. Jadi pendinginnya kamera
saya lapisi 2 ya, karena ukurannya memang segitu. Kasihan Mini 4 Pro diginikan teman-teman ya, dibongkar-bongkar, dimasukin kolam, kasihan juga teman-teman ya. Jadi informasi dari yang punya, kalau ini bisa beres akan dijual teman-teman ya, akan dijual di marketplace atau pasar-pasaran, jadi hati-hati ya. Saya mungkin tidak secara fisik tidak kelihatan ini drone pernah dibongkar teman-teman ya, makanya, tapi saya jujur kasihan juga kalau beli ini ya, nggak tahu nanti bisa masalah atau apa gimana, nggak tahu. Mudah-mudahan sih jangan teman-teman ya, moga-moga sih jangan ada masalah.
Oke, sekarang kita tes on lagi. Tes on lagi. Siapin remote-nya teman-teman. Apakah ada high temperatur lagi? Semoga tidak. Tapi saya jujur dari udah teman-teman ya, gimbal normal. Jadi saya sedikit cerita, belum tentu semua drone kena air bisa hidup kayak gini teman-teman ya. Ini dari sekian saya servis drone ya, mungkin ada apa ya, ada yang beberapa mati teman. Jadi ini saya nggak tahu juga tadi kan, kalau teman-teman menonton videonya kena air ini. Jadi memang kena air itu saya bersihkan. Kalau saya pas melakukan pengeringan itu saya stop record memang. Jadi tidak semua drone intinya dibersihkan itu air-airnya bisa langsung hidup teman-teman ya. Jadi belum tentu ya teman-teman. Jadi tes running. Oke, check out. Take off. Apakah ada alarm lagi? Kayaknya tidak teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak. Jadi ini harus tes terbang. Jadi ini harus tes terbang, tes semuanya, baru bisa kita tahu teman ya, apa drone normal atau tidak. Kalau cuma sekedar segini aja sih belum dipastikan normal teman-teman. Belum dipastikan normal, harus tes secara rutin. Tapi kalau jasa saya ya jasa cuman cleaning air aja nih teman-teman, cleaning airnya aja dan ganti-ganti pendingin gitu-gitu. Jasa saya cuma seperti itu. Kalau untuk normal saya nggak berani jamin teman-teman. Kalau normal saya nggak berani jamin karena ini sudah bekas kena air. Jadi apa ya, jadi dipastikan drone ini bertahan lama atau gimana saya tidak berani jamin intinya ya, karena drone ini bekas kena air. Jadi segitu aja pembersihan air dan mengganti pendinginnya. Saya akan rakit ini dulu, saya rakit semua dan nanti akan saya tes terbang, mungkin tes terbang, tapi nggak berani saya juga tinggi-tinggi sekali ya, tidak berani tinggi-tinggi. Pokoknya intinya yang punya ini dia minta drone-nya supaya tidak kelihatan kebongkar, kalau bisa hidup, kalau tidak hidup ini akan dibelikan drone baru ya. Ini jujur ini drone sewaan ya, drone sewaan, jadi diservis di saya, diusahakan semaksimalnya teman-teman ya, itu dia mintanya. Oke, dari casing pun sudah rapi teman-teman ya, tidak ada bekas bongkar. Saya akan pasang casing ini. Terima kasih teman-teman.